Pemirsa, di masa pandemi kali ini ada beberapa warga yang berinisiatif mendirikan dapur umum untuk membantu warga sekitar yang terdampak corona dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, utamanya pangan. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok warga di Cawang, Jakarta Timur yang berinisiasi membuat dapur anak kos dan menghasilkan nasi bungkus khususnya untuk anak kos. Di masa pandemi ini banyak cara yang bisa dilakukan berbagai pihak untuk turut berkontribusi membantu sekitar. Tidak hanya menjahit baju APD ataupun masker. Upaya kontribusi lain dilakukan sejumlah warga untuk membantu sesama, salah satunya mendirikan dapur umum. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok warga di Cawang, Jakarta Timur yang menggagas didirikannya dapur anak kos. Sesuai dengan namanya, makanan yang dihasilkan dari ini menyasar anak-anak kos yang sebagian besar merupakan mahasiswa atau pekerja perantau yang di masa pandemi ini tetap harus bertahan dan tidak bisa pulang. Berdiri kurang lebih sekitar 1 bulan lalu, setiap harinya dapur anak kos ini menyediakan kurang lebih ratusan nasi bungkus untuk dibagikan kepada anak-anak kos. Ya, tentunya ini menjadi kabar baik bagi anak-anak kos yang merantau dan mungkin saat ini juga begitu terdampak dengan pandemi namun tetap harus bertahan di ibu kota. Kita langsung saja berbincang, saat ini sudah bergabung melalui sambungan Skype ada Julianti Suisa selaku koordinator dapur anak kos. Selamat pagi Mbak Julianti. Halo, selamat pagi Indonesia. Iya, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Ini sudah kurang lebih 1 bulan mendirikan dapur anak kos. Tapi waktu itu ceritanya gimana sih sampai akhirnya bisa memutuskan untuk mendirikan dapur anak kos ini? Iya, pertama-tama saya juga seorang mahasiswa. Saya bersama teman-teman di kosan ini kebanyakan juga mahasiswa. Nah, teman-teman rantau yang tidak bisa kembali ke kampung halaman karena pandemi COVID-19 ini, mereka juga mengeluhkan kalau uang makan mereka kurang, uang kiriman, dan uang kuliahnya mereka. Jadi saya berinisiatif untuk membuka dapur umum ini bersama teman-teman di kosan. Oke, nah kalau begitu siapa saja yang tergabung? Ini kan berarti relawan ya, karena sifatnya ini gratis. Ada berapa orang Mbak Julianti? Kurang lebih ada 15 orang. Kita semua kuliah di kampus Universitas Kristen Indonesia. Itu terdiri dari berbagai fakultas. Baik. Ada juga alumni. Oke. Intinya persatuan mahasiswa dan juga alumni begitu ya, yang memang sama-sama merasakan nasibnya menjadi anak kos. Tapi yang saya ingin tahu, ini kan pendistribusian nasinya tidak sedikit loh, ada ratusan bungkus. Persisnya berapa ratusan bungkusnya, Mbak? Sehari itu bisa 100 sampai 150. 100 sampai 150 per hari. Iya, betul. Dan sudah 1 bulan. Ini dananya dari mana, Mbak? Kita dapur anak kos Bayi Soju itu buka donasi. Oke, bisa diceritakan bagaimana cara untuk ikut berdonasi dan andil menjadi relawan dapur anak kos ini? Bisa menghubungi kami di 08 588 788 0680. Oke. Lalu sejauh ini sudah 1 bulan mendistribusikan makanan kepada anak-anak kos. Iya, betul. Nah, apakah anak-anak kos tersebut adalah anak kos yang memang setiap harinya itu sama atau mungkin menjangkau sejumlah tempat lain atau bagaimana, Mbak? Kurang lebih sih sejauh ini sama. Karena saya itu buat kayak contohnya koordinatornya itu, setiap kosan itu ada koordinatornya. Biar mereka ngambil makanan yang gak numpuk, jadi saya bikin koordinator setiap kosan. Jadi koordinator itu datang ke tempat kami setiap jam 7 malam. Sudah berapa kos yang terbantu sejauh ini? Kurang lebih ada sekitar 30 sampai 30-35 kosan. Dan bagaimana respon mereka, Mbak, dengan adanya dapur anak kos? Responnya mahasiswa ya, kebanyakan antusias sekali. Karena uang makan mereka bisa disimpan untuk beli paket data.
Ya itu juga salah satu yang harus dihemat ya. Oke, kalau begitu Mbak Julianti Iya, sekarang betul. bisa diceritakan prosesnya setiap harinya ini bagaimana, kemudian pembelanjaannya, sampai masaknya, sampai akhirnya pendistribusian setiap harinya dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Silakan Mbak. Oke, jadi di kami ini kita buat tim, ada yang bagian untuk belanja, ada bagian untuk potong-potong bumbu. Kalau saya sendiri bagian masak, ada juga tim untuk bagian packingnya. Kita mulai start masak itu untuk persiapan potong-potong dan lain-lain jam 2 siang. Mulai masak jam 4 sore, jam 6 sore sudah selesai, dan mulai packing dari jam 6 sampai jam 7. Jam 7 pembagian makanan. Berarti ini memang dikhususkan untuk makan malam ya? Iya, betul. Oke, tapi yang saya ingin tahu ini berarti kan kalau mau belanja harus banyak nih ya, karena distribusi 100 sampai 150. Nah ini bagaimana cara belanjanya Mbak di tengah pandemi seperti ini? Pasti penuh tantangan, apa melalui online atau gimana? Oh, jadi kita sudah punya langganan, Mbak. Wah, gimana tuh, boleh diceritain? Aku tinggal pesan by WA, nanti dia sediakan, ada timku yang jemput belanjaannya. Oke, jadi juga banyak yang terbantu ya tentunya para pedagang dengan adanya dapur anak kos ini. Tapi Mbak Julianti, Iya, memasak dengan setiap hari porsi yang sebanyak ini begitu, tentunya membutuhkan banyak tenaga, banyak bantuan. Nah, bagaimana caranya untuk tetap menaati protokol kesehatan di tengah pandemi, tapi juga harus bersama-sama melakukan memasak dan juga mendistribusikan makanan ini kepada anak-anak kos? Ya, jadi memang pembagian tugas di dalam tim itu ya harus benar-benar dilaksanakan. Kalau tidak ada pembagian tugas ya capek juga, Mbak. Tapi gimana Mbak, itu kan kita harus jaga jarak. Terus menjaga kebersihan juga dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa digambarkan begitu bagaimana protokol ataupun proses yang dilakukan untuk memasak makanan-makanan dapur anak kos ini. Oh iya, jadi di dapur itu kita hanya batasi 5 orang dan juga menggunakan masker. Sejauh ini seperti itu, Mbak. Wah, pengap dong ya masak dengan masker. Iya, mau nggak Hebat. mau kan harus begitu. Iya. Oke, nah Mbak Julianti, kira-kira ada permintaan dari tempat lain nggak untuk mendirikan dapur anak kos juga begitu? Oh iya, saya mengajak seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satu gerakan yang patut dicontoh. Ini adalah contoh salah satu dari solidaritas anak bangsa. Oke, kemudian untuk kedepannya Mbak, apa harapannya untuk gerakan ini? Apakah mungkin nanti akan disebar lebih banyak wilayah yang ada di DKI Jakarta? Kalau sekarang kan baru di Cawang, kalau nanti mungkin ada target-target wilayah tertentu yang sudah dipikirkan sejauh ini? Iya, target saya baru di lingkungan Jakarta aja, mungkin mulai minggu depan ada di Jakarta Utara. Wah, luar biasa. Semoga bisa terus berkontribusi ya untuk memakmurkan perut dari anak-anak kos yang ada di DKI Jakarta, khususnya anak-anak kos perantauan. Terima kasih Mbak Julianti dan teman-teman sudah membuat gerakan ini. Semoga sehat selalu. Pemirsa, Selamat Pagi Indonesia, akhir pekan masih akan kembali untuk Anda selepas headlines pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana.